Sidang pertama terdakwa Iwan Hartono dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan cek kosong kontraktor Ruben akan dilanjutkan pada Senin 5 Agustus tahun 2024 pekan depan pada pukul 10 WIB di Pengadilan Negeri Bekasi. Hal itu disampaikan langsung oleh Hakim Ketua Endang Makmun di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Bekasi pada Senin 29 Juli tahun 2024. Hakim Ketua juga menjelaskan bahwa agenda sidang pekan depan yaitu dalam agenda eksepsi. Untuk sidang selanjutnya kita tunda ya, ucap dan tanya Hakim Ketua Endang Makmun kepada tim kuasa hukum Iwan Hartono. Bambang Sunaryo selaku kuasa hukum Iwan Hartono pun mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Saat terdakwa hendak keluar dari persidangan yang menyapa awak media ingin klarifikasi namun tidak diberikan kesempatan oleh sikap JPI sehingga terjadi perdebatan. Kasih kesempatan. Kamu jangan begitu. Kasih kesempatan. Saya tahu jawab. Iya. Ada untuk menjawab Pak. Intervensi Pak, jadi intervensi Pak. Kamu nggak boleh begitu. Kasih haknya dia. Haknya apa kan? Mau bicara. Ada pengacaranya. Tanggung jawab saya membawa sidang ke Excel. Tugasnya Pak. Protes, jangan protes. Langsung apa? Perkara 266 gugatan Iwan Hartono terhadap Wilson dan Ruben telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Secara keperdataan clear, yang nipu itu Ruben. Saya tanggung jawab. Kenapa Ruben? Ruben mengirimkan tanah campur hitam, campur lumpur. Itu yang dikirim. Ya. Nanti di eksepsi nanti. ya, Ruben yang menipu mengirim tanah hitam campur lumpur. Ya ini hak kami punya hak untuk bicara. Silahkan kamu, saya tanggung jawab, saya pengacara, saya dilindungi undang-undang. Ya ingat itu. Dan Iwan Hartono telah memenuhi kewajibannya. Ya, mestinya yang memiliki perjanjian itu antara Wilson dengan Ruben. Iwan Hartono ini mengetahui karena Wilson tidak bisa menyelesaikan mengambil lawin. Itu yang terjadi. Ya, mengambil lawin dan sudah membayar sebagian, ya, yang sudah dibayar semestinya dari Iwan Hartono ke Ruben itu adalah senilai 2.700.000.000 lebih. Dia membalas. Pokoknya membalas. Nggak apa-apa. Oh, jangan macam-macam. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Allah yang membalas. Sudah. Jangan. Udah.
Itu India kau yang masuk kan? Kalau preman kamu Sudah ada. bikin saya sakit Pak. Bu, itu kasusnya solid. Ngomongnya yang baik-baik. Aku terangin dulu. 1 M udah dibayar. Ini kasus saya udah masuk duluan. Sudah masuk duluan. Kasus perkara saya. Tolong, sebentar dulu. Sebentar, saya sudah bolak-balik, Bu. Udah bolak-balik, Bu. Sama polisi. Sama Pak Iwan. Pak Iwan tolong, ini berjalan terus kasus. Tolong. Iya, Bu, tapi kan belum lunasan. Bu, Iya. 1 M itu dilaporkan bahwa ini Iwan udah bayar 1 M, bikin perjanjian kesepakatan. Bu, itu sudah tahu semua, Bu. Sudah tahu. Kenapa nggak diangkat? Sudah tahu. Nanti pengadilan. Pengadilan nanti. Iya, ini makanya Bukan Iwan Nyuruh yang bayar Rama. Iya, Pak Ruben, minta statementnya Pak. Udah Ibu. Dibilang tanah saya lumpur, yang lumpur itu orang lain, Bu. Sebelum itu kontraktor ada yang ngirim lumpur. Pak Ruben, media Pak Iwan. Bu, Pak Iwan tiap hari sama saya di proyek tolongin tanah saya. Tiap hari. Bu, sebentar Bu. Bu, sebentar. Panggil Ibu Dora, Bu. Saya tiap hari Bu ngobrol. Sebentar Bu. Pertama Bu, kasih saya 9 cek. Sebentar Bu, 9 cek. Bodoh. Akhirnya ada kebijakan lagi. Saya pulang dan Bu sendiri. Pak Ruben, bisa dikit kenapa bisa seperti ini Pak? Ada laporan seperti ini Pak? Begini Bu, saya bekerja di Pasar Keranji sama Pak Iwan. Ya, pada saat saya bekerja itu sebelumnya ada kontraktor yang bekerja Ibu. Ya, bukan Bu, bukan Wilson, kontraktor bukan tanah yang bekerja di situ. Ternyata mereka tanahnya dikirim lumpur sama batu-batu. Ya, saya ditawarkan pekerjaan oleh Wilson, lalu berhadapan sama Pak Iwan selaku pemilik. Oke, Pak Ruben saya tolong. Pembayaran tengki Bu, selesai bayar. Awalnya selesai bayar Bu, pekerjaan. Karena Pak Iwan tolong minta saya. Pak Ruben tolong saya, pasti saya bayar. Karena saya percaya bahwa itu karena proyek Keranji, Pemda punya, saya berkeyakinan pasti saya dibayar. Di dalam perjalanan ini proyek saya dikurangin kontrak saya. Saya berpikir ya udah ini mungkin trik Pak Iwan ini supaya jangan membayar saya. Tapi akhirnya udahlah Pak Iwan, terserah mau dipotong berapa harga saya. Dipotonglah harga saya menjadi 3 juta Bu, dipotong. Tapi saya mengiyakan, penting saya dibayar Pak Iwan. Ternyata Pak Iwan tidak membayar juga. Akhirnya Pak Iwan ngasih 9 cek sama saya, 9 cek. Ternyata 9 cek ini juga bodong. Bolong gak ada duitnya. Pak Iwan, bagaimana solusinya Pak Iwan? Apakah saya cairkan lagi nih yang 2 cek? Oh, bosa Pak Ruben, minta tolong saya bosa. Akhirnya kami pertemuan lagi. Pak Iwan, tolonglah. Pak Iwan bikin tanggal berapa, tahun berapa, yang penting Pak Iwan barang kasih saya cek. Yang penting saya nyaman. Tergantung Pak Iwan sanggupnya bulan berapa. Tertanggung Pak Iwan kapan mau bayar, terserah. Baik Pak, saya potong maaf Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa sudah ada terima uang dana berapa yang sudah diterima dari Pak Iwan? Apa Pak Iwan sudah membayar? Bu, dalam perjalanan Pak Iwan cicil. Cicil berapa? 20 juta, pokoknya ada nilainya. Saya kurang tahu persis. Ada dalam prosesnya. Sebentar, dalam saya laporkan ini, Ibu, Pak Iwan baru ketemu Rama. Investor menjanjikan sama saya mau lunasin Ibu. Rama mau lunasin. Tapi ternyata 1 M dibayar. Ya saya tidak mau. Alasannya tidak mau Pak Oh, diterima? tidak mau karena tidak sesuai dengan perjanjian, dia mau bayar lunas. Tapi diterima kan? Oh iya dong, saya terima. Ya, kalau Memang saya diterima benar. ya sah. Ya, nanti penentuan pengadilan Bu. Iya, udah kalau Ya. harusnya ditolak. Pak, Ibu. tadi Bapak mengatakan bahwa ada cek kosong. Cek kosongnya itu pernah nggak dijelaskan oleh pihak Pak Iwan bahwa ini cek ini ada dana, tapi dana ini adalah cek kosong ini jangan dulu ditarik. Pernah ada statement seperti itu tidak Pak? Ibu, saya tidak pernah bicara gitu Pak Iwan. Yang penting begitu ini saya telepon Pak Iwan. Ya, Pak Iwan, dananya kosong. Bagaimana nih? Begitu udah jatuh tanggal ya saya. Artinya Pak Iwan pun tahu bahwa cek itu kosong. Apanya? Oh, saya tidak tahu. Itu jaminan. Sudah tahu. Sudah tahu. Tapi Yang Bapak jelas ya. Bapak terima cek Bu, itu kosong. Prinsipnya Mbak, pertanyaannya Bapak cek kosong itu Bapak terima? cek kosong. Saya tidak tahu ada duit apa enggak. Gimana menjawab cek kosong? Iya, artinya kan Pak Iwan bayar nih ke Bapak nih, Bapak bayar nih. Ya. Di Pak saya ada dana melalui cek ini gitu, katakan cek giro tersebut. Nah, cek itu Bapak terima atau tidak?
Terima dong cek itu dong. Berarti Bapak yang menerima kan? Iya. Bahwa sudah ada penjelasan, jangan dulu ditarik cek ini gitu. Oh tidak, sudah jadi tanggal. Dia kasih tanggal pakai penjelasan. Baik, Itu Pak. tanggal sudah tertulis. Ya, Pak Iwan, saya ngomong ke Pak Tidak Iwan. ada saksi, Pak. Terserah. Bisa dijelaskan statementnya Pak? Ini kegiatan Iya. perkara 333 dakwaan dari jaksa penuntut umum yang mana kami tim penasihat hukum akan melakukan gugatan dari mengajukan eksepsi yang akan dilanjutkan pada nanti tanggal 5 Agustus tempat yang sama. Bukan ada. Harapannya Pak untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, harapan kami tentu yang terbaik adalah eksepsi kami tentu menjawab dakwaan jaksa penuntut umum. Harapannya pasti dikabulkan. Harapan kami minta dikabulkan. Salah satunya apa Pak yang dikabulkan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Faktor yang harapan kami dikabulkan adalah ada beberapa faktor. Satu adalah bahwa dakwaan jaksa tidak sangat prematur. Kedua, dakwaan jaksa penuntut umum akan menjadikan inkonsisten peradilan. Artinya ada perkara di sini, perkara perdata yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Kota Bekasi adalah di tanggal 25 kemarin. Gugatan kami dikabulkan sebagian. Tentu ini menjadi alasan kami bahwa kami menilai bahwa perkara ini betul-betul perkara perdata. Jadi tidak betul apa yang dikatakan jaksa penuntut umum. Karena secara klien kami Pak Iwan Hartono adalah orang yang patuh dengan perjanjian, membayar dengan nilai yang patut dan pantas. Terus Iwan Hartono menerima order barang itu semestinya tanah uruk merah, tapi dikirimnya tanah uruk lumpur hitam bercampur lumpur. Nah, itu yang menjadi catatan buat kami. Catatan kami adalah bahwa itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Ruben. Ya sejatinya hubungan hukumnya mestinya ya yang bikin perjanjian itu antara Wilson dengan Ruben. Iwan Hartono itu hanya mengetahui, mengambil alih membayar. Itu sudah terjadi pembayarannya. Hari ini terima kasih kepada rekan-rekan media dan tentunya yang saya terima kasih kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi ini yang sudah bekerja dengan baik sesuai hukum acaranya, menjadi kewenangannya, kompetensi ini pengadilan yang betul-betul yang kami harapkan. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih Pak.